Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin seperti biasa di acara PCA Ngaji ala Santri. Di episode kali ini kita akan membahas tentang adab, terutama yang mungkin sekarang ini lagi ramai diperbincangkan sama warganet. Apa netizen? Netizen, terutama tentang adab seorang santri pada kiainya, karena kenapa kita milih tema ini? Menurut saya ini hal yang menarik untuk dibahas agar teman-teman bisa tahu sebenarnya seperti apa adab seorang santri pada kiai. Karena sebagian orang tua, sebagian masyarakat kita ini ada beberapa yang mungkin keberatan dengan etika yang seperti itu yang dianggap agak berlebihan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa menurut yang ada di kita, biar kita semua juga tahu, biar kita paham dan nggak salah apa salah mengomentari lah. Langsung saja ya. Ini ya yang sekarang lagi rame ini kan, kalau santri terutama khususnya di Jawa Timur ya, itu kan kalau ketemu kiainya sampai membungkukkan badan, bahkan jalan jongkok. Nah, untuk masyarakat sekarang ini, menurut masyarakat awam itu sesuatu yang agak berlebihan dan sampai ada kata-kata yang seperti tidak memanusiakan manusia. Nah, itu seperti apa ya penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebenarnya ngaji ini nggak boleh pun, ngaji sepotong-sepotong gitu, tapi ya apa boleh buat lah. Jadi kadang-kadang gini, ada hal-hal yang kita tidak perlu berkomentar sebenarnya. Nah, tapi kita komentari. Misalnya kayak gini, yang beberapa yang orang keberatan itu kan katanya santri sama kiainya sampai begitunya. Nah, masalahnya lagi adalah yang komentar begitu itu nggak tahu seluk-beluk pesantren. Orang umum, maksudnya ya wajar aja sebenarnya kalau cuman mengomentari, nggak sampai apa ini tidak memanusiakan manusia, membudakkan. Itu sebenarnya kan begini, kalau di kita itu di pesantren itu kan ada namanya ilmu akhlak. Nah, akhlak itu macam-macam, nanti nggak bisa satu pertemuan selesai, itu nggak mungkin ya. Nah, salah satu akhlak itu adalah ya etika lah, etika. Akhlak itu etika, mirip-mirip lah, itu sama. Adalah akhlak seorang murid terhadap gurunya. Nah, itu yang kecil-kecilan aja, yang awal-awalnya itu ada di ini, ada namanya kitab Taisirul Kholaq. Ini bahasa akhlak yang orang pemula umum lah, orang umum bisa pakai. Atau kalau yang biasa di pesantren itu biasanya yang populer itu, salah satunya yang populer ya, salah satunya itu Ta'lil Muta'alim. Nah, sebenarnya etika murid terhadap guru itu ya sebenarnya umum. Misalnya kayak gini, ada di sini disebutkan adabul muta'alim. Adabul muta'alim itu etika seorang siswa atau murid atau santri atau mahasiswa atau apalah kalian menyebutnya, muta'alim. Salah satunya adalah etika terhadap guru. Nah, ini ada disebutkan di sini wa amma adabuhu ma'a ustadihi faminha. Jadi nanti ada etika terhadap dirinya sendiri, terus etika terhadap temennya. Nah, salah satunya nanti etika terhadap gurunya. Apa yang dia katakan di sini? Kata Taisirul Kholaq begini. Faminha ayya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi. Nah, salah satu etika siswa itu adalah harus punya keyakinan bahwa guru itu mempunyai nilai lebih dibanding orang tuanya.
Mm. Bukan berarti orang tuanya lebih jelek, bukan. Dari segi ilmu. Nah, dari segi ilmu. Jadi harus punya keyakinan bahwa guru itu mempunyai nilai lebih dibanding orang tua. Orang tua Kenapa? kita. Li'annahu yurabbi ruhahu. Karena kalau guru itu membimbing rohaninya, nilai lebihnya di situ. Itu tidak berarti Mendidik ya. mendidik ruhnya, rohaninya. Jadi itu tidak berarti merendahkan, oh kalau begitu orang tua lebih, bukan. Jadi dari sisi keilmuan, orang belajar berguru itu, guru mempunyai nilai lebih dibanding Dibandingkan orang kita tua. sendiri. Jadi bukan berarti orang tua lebih rendah, itu bukan Nomor begitu, dua, bukan begitu. Jadi mulai nilai lebih. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan begini, wa minha al khudu'u amamahu wal julusu fi darsi bil adabi. Nah, etika selanjutnya ada al khudu' amamahu. Lah, al khudu' itu nanti, al khudu' itu kalau bahasa kita ya, kalau bahasa Jawanya itu munduk-munduk. Yang tadi jalan dengan nunduk. Itu soal Jalan rasa, jongkok. soal apa ya? Soal di mana itu tempatnya. Misalnya kayak gini, ini Pak Kamal saya singgung lagi, Pak. Ini terpaksa disinggung nih. Karena orang biar nggak salah paham gitu. Jadi ceritanya begini, Bun. Orang di ini kita sebut di pesantren langitan. Nggak apa-apa, Pak Kamal ya. Ini yang baik-baik yang disebutin. Di pesantren langitan itu ya sama seperti di Lirboyo, sama di Poso, di Tebu Ireng, di yang lain-lain umumnya Jawa Timur itu. Santri itu ya gurunya di atas, yang di bawah. Karena kita orang Jawa Timur, orang Jawa lah umumnya. Itu Pak Kiai tahu betul yang begitu itu orang Jawa. Suatu ketika Pak Kamal itu sowan. Pak Kamal ini orang Pak Kamal orang Jakarta. Wah, umumnya orang Jakarta itu ya kalau sowan tamu itu ya duduk dengan setara. Jadi di bangku semua. Begitu neok. Wih, kata Pak Kamal, ini cerita asli nih Pak Kamal yang cerita ini. Ternyata di bawah semua, orang di bawah semua. Terus Pak Kamalnya bilang katanya begini, waduh, Mas, Mas nggak usah begitu, saya tahu. Kamu kan bukan orang sini, kamu orang Jakarta. Jadi, nah itu, jadi bukan berarti yang nggak munduk itu nggak sopan, nggak begitu. Karena memang bukan tradisinya, bukan dia tradisinya. Jadi apa ya? Ya adapun nanti orang Jakarta yang udah nyantri di sono lama ke bawah itu kayak ke bawah irama aja. Nah, jadi Pak Kiai tahu betul. Udah nggak apa-apa, lu bukan orang sini. Artinya kan itu bukan harga mati, yang istilahnya apa? Jalan jongkok. Jadi itu bukan ukuran baku, nggak harus begitu, nggak begitu. Tapi ya kita itu kan bersinggungan sama tradisi, sama kebudayaan. Nah, kebetulan santri-santri itu kan umumnya orang Jawa, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, umumnya kan itu. Mereka itu bersinggungan sama keraton dulu. Ada Solo, ada Jogja, kita tahu sendiri yuk. Orang Solo, orang Jogja itu. Awal munculnya jalan jongkok itu kayak kita kan banyak keraton-keraton. Nah, mau nggak mau Islam datang masih zaman kerajaan itu. Dan etikanya seperti itu. Etikanya seperti itu. Terus jadi bukan hal yang berlebihan. Bukan hal yang berlebihan, namanya agama kita itu bersinggungan dengan itu. Buktinya apa? Itu nyatanya Pak Kamal duduk ini nggak apa-apa Pak Kiainya, nggak tersinggung apa-apa. Ya kayak contohnya Bunda waktu ke Lirboyo, itu kan pas kita ketemu Gus Sobir. Itu kan semua santri sampai langsung nunduk semua. Sementara Bunda hanya sedikit membungkukkan badan. Iya, nggak sampai duduk. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya malahan sebenarnya aneh, orang yang sopan dipermasalahkan, tapi yang petakilan kemana-mana nggak dipermasalahkan. Itu kadang-kadang netizen itu ya aneh gitu. Tapi ya balik lagi kata guyonannya teman-teman itu, katanya setelah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar itu adalah netizen. Nah itu jadi bersalah netizen itu bener aja. Netizen itu kan seperti apa itu ya, makhluk apa itu ya, itu dah. Jadi intinya ada beberapa sebab ya. Iya, jadi sejarah datangnya Islam
Yang Indonesia pasti, tadi, yang kayak pasti kerajaan tadi. ya kerajaan orang. Ya bayangin Bun, di Yogyakarta itu sampai hari ini itu masih ada motor masuk gang mati, harus didorong. Itu baru sopan. Sementara kalau di Jakarta ya seriwal serul ya biasa Bahkan aja. ada orang tahlil di jalanan, orang lewat biasa Biasa aja. Orang udah apa teror orang meninggal, mobil warawiri ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau di Jawa itu bisa karena dibalang. memang di sini hal yang seperti itu bukan tradisinya. Bukan ukuran kesopanannya bukan itu. Beda. Jadi mohon ya para netizen ini jangan asal komentari. Jadi oke, kan nggak tahu. Adalah yang lebih aneh lagi itu. Kadang-kadang tahu sepotong terus digeneralisir. Nah, itu yang repot juga itu. Kebenarannya dipotong. Jadi yang pasti ukurannya itu adalah siswa itu harus khudu. Khudu itu terjemah bahasa Indonesianya agak susah. Yang pasti harus sopan lah. Khudu itu sopan di depan kiainya. Nah, orang Jawa Timur, orang Jawa terutama menerjemahkan khudu itu ya di depan kiai sampai jalan mundur sampai itu. Kemudian ada yang protes sama orang tuanya nggak begitu. Ya lain, rasanya lain. Jadi guru sama jangan dibandingkan. Jadi guru sama orang tua itu jangan dibandingkan. Ini lebih nggak begitu sebenarnya. Adapun bahasa di sini itu punya nilai lebih, itu bukan berarti merendahkan satunya. Mungkin secara ini juga gini ya. Kalau orang tua kan memang yang melahirkan, yang ini ya, yang mendidik ya wajar lah. Sementara guru kan intinya kayak orang lain tapi mendidik rohaninya. Di samping itu kan begini Bun. Ilmunya juga kan lebih tinggi, penghargaan santri terhadap kiainya. Satu itu. Yang kedua begini. Kadang-kadang orang sopan itu kan apa ya? Orang ya gini aja lah. Kita yang orang dalam lah, orang dalam. Nanti yang nggak tahu pesantren biar tahu nih. Santri biasa sama santri dalam. Masuk rumah kiai lain. Nah kalau santri dalam ya serunul aja. Karena tapi itu beda hal yang biasa. Nah, karena saking deketnya. Nah, jadi kok sama gurunya mundur-mundur sementara sama orang tuanya. Orang tua itu saking deketnya, jadi nggak perlu begitu. Nah itu otomatis aja itu. Jadi jangan dituntut kalau sama gurunya ini sama orang tuanya harus begini. Itu nggak ada aturan baku. Jadi kayak seolah karena kita sama orang tua jadi nggak merasa bagaimana ya? Kayak nggak merasa ada rasa nggak enak ada jarak gitu. Iya nggak ngerasa nggak enak karena itu orang tua ya saking bahasa kedekatan jadi biasa lah aja. Kali deketnya jadi orang kalau saking deketnya itu kan nggak perlu bagaimana. Sementara ini guru orang lain yang ngasih segalanya didik rohani kita. Iya seperti yang ya tadi contohin anak dalam sama anak biasa. Iya kalau itu anak bisa dalam memang sehari-harinya udah sama kiai itu ya lain ya kerja di situ segala macam jadi cara munduknya ya lain. Ya seperti waktu kita sowan main ya. Jadi yang lain santri di depan kita langsung masuk dapur. Dan itu nggak dianggap sebagai hal yang nggak sopan. Enggak karena ya lain itu lain. Jadi apa ya, jadi kok nanti ada yang protes sama kiai sampai munduk-munduk banget sementara sama orang tuanya ya jangan dibandingin begitu. Tapi yang agak lebih ini lagi sampai kalau seperti itu berarti anak saya selama di pondok diperlakukan seperti pembantu. Jadi ada yang membuat orang tua, saya aja kan yang sebagai orang tuanya nggak sampai nyuruh anak tuh sampai begitu. Ya begini aja lah. Sampai diperlakukan begitu gitu. Mungkin jangan dilihat prosesnya lah. Nanti kita lihat yang lulusan pesantren sama yang enggak itu bisa dilihat bedanya. Etikanya, itu aja ya cara bergaulnya, cara berbicaranya, cara semuanya lah itu kan bisa dilihat. Adapun kalau ada beberapa orang yang ya udahlah nggak usah pesantren nanti dibudak ini sono. Nah itu karena belum tahu dalamnya, jadi hanya tahu sepotong akhirnya itu dia membuat kesimpulan. Nah ya repot kalau begitu. Jadi contoh konkretnya itu tadi, sama-sama santri dalam sama santri biasa itu masuk rumahnya kiai lain. Dan walaupun lain, kalau
anak dalam itu walaupun siluman itu tidak dianggap tidak sopan. Biasa aja. Ya biasa aja. Jadi ini soal rasa sebenarnya. Soal rasa karena ini orang bukan orang Jawa, orang yang bukan orang Jawa ngeliat sampai begitunya. Ya tapi itu tadi contoh konkretnya lagi, Kiai juga tahu kalau bukan orang Jawa nggak perlu begitu. Kiai yang nggak nganggap itu tidak sopan. Dia perintah dia Pak Kamal ya. Jadi Coan datang duduk sejajar Kiai, yang lain sementara yang santri itu sama-sama tamu santri kan udah ada di bawah sampai ini. Kiai nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kayak itu berarti kayak yang waktu kita ke Gus Sobir terus ada teman ayah siapa itu sampai sama-sama itu duduk santri, ya. nangkring kakinya. Ya, iya padahal Nah, dia saya juga santri. memang sempat kaget karena Kaget aja. aduh kok di depan Kiai begitu gitu. Tapi begitu oh mungkin saking dekatnya atau anak dalam Iya, jadi ukuran hal yang biasa. mundu apa itu bukan baku. Memang secara umum begitu karena tadi ketika Islam datang ke Indonesia yang berjaya itu adalah kerajaan-kerajaan yang didominasi Jogja, Solo. Wah, kadang-kadang ayah itu sampai bingung pun. Ayah itu ngomong ketemu orang Solo, ayah ngomong duluan, udah Pak ayah halus-halusin. Ternyata halus. Begitu dia ngomong, waduh masih kasar banget. Nah, itu, nah ya kan bagaimana itu? Tradisinya mereka memang seperti itu. Tapi mereka juga melihat kita yang berbahasa biasa aja, ya nggak masalah. Ya nggak masalah, itu dan nggak mempermasalahkan. Jadi hal-hal yang harusnya baik malah dikomentari miring itu aneh. Gitu. Ya, tapi sekali lagi itu namanya netizen itu maha benar setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah repot itu. Ya mungkin itu kalau mau ngaji detail ya harus dari awal sampai akhir, jadi harus hatam gitu. Kalau obrolan ini tiba-tiba terus bisa menyimpulkan sebenarnya ya nggak mungkin itu. Mondok belajar itu harus lama, waktu zamani di itu kan jadi panjang prosesnya. Kalau tiba-tiba aja cuman ketemu beberapa menit ingin kesimpulan secara utuh itu ya itu impossible, nggak mungkin gitu. Jadi yang bisa kita jelaskan adalah kenapa santri itu di depan Kiai sampai sebegitunya, jalan mesti jongkok, mundur. Kalau misalnya habis ini terus jalannya mundur, maju, ya itu bukan ukuran baku, tapi ya itu tadi soal rasa tadi karena dia orang Jawa. Orang Jawa itu orang sopan itu begitu itu. Adapun Kiai nerima orang lain yang bukan orang Jawa ya nggak masalah, nggak usah begitu, nggak apa-apa. Dan menyadari kan mereka bukan orang sini, jadi tradisinya begitu, sopannya dia ya begitu itu. Nah, sebenarnya kayak yang tidak dituntut untuk menyamakan cara sopan santunnya santri ke orang tersebut. Nah iya, ya seperti inilah yang sering diceritakan orang Arab itu kalau senang orang lagi ini ciumin bun-bunannya kan, buat cewek nggak cowok. Coba kalau orang Jawa begitu, lah, main cerupat-ceruput aja, aduh ya repot. Jadi juga. beda daerah, beda tradisi. Jadi kalau pengen utuh ya ngaji itu lama. Jadi harus dari awal sampai akhir. Ini hanya sekelumit aja Bun. Mudah-mudahan ini apa ya bisa ya nambah wawasan sedikit lah. Jadi bahwa santri mesti begitu, ini begini. Tapi kan dilihat endingnya. Orang keluar pesantren sama enggak pasti lain. Ngaji yang santri beneran ya. Ya kadang-kadang juga ada santri yang balelo juga ada, namanya juga manusia. Mungkin itu Bun. Iya. Jadi intinya teman-teman sikap sopannya santri terhadap kiainya itu bukan hal yang berlebihan, karena itu hanya soal rasa kata ayah. Nah, jadi soal bersinggungan sama tradisi budaya tadi loh. Kalau buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di episode kali ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.